Penginstalan aplikasi dari aplikasi Spring Boot. Nah, jadi yang pertama kita harus menginstal XAMPP ya, atau kalau di sini saya menggunakan MAMPP. MAM. Jadi di sini harus terinstall dulu sebagai web servernya. Kemudian yang kedua harus menginstal IntelliJ atau IntelliJ IDE ya. Di sini untuk Java-nya, Java editornya. Di sini yang pertama kita sudah menginstal dan pastikan sudah menginstal Java 16. Di sini saya menggunakan Java terbaru, Java 16. Kemudian editornya juga ini kita menggunakan editor yang paling baru. Jadi pastikan sudah menginstal yang terbaru. Setelah menginstal keduanya dan sudah mengeran, kemudian kita open project nanti, open ya, file, kemudian open dan kemudian pilih projectnya. Contohnya di sini saya taruh di Spring Boot HRIS. Nah, di sini kita open. Nah, di sini sudah mengimportnya. Dan pastikan tidak ada error. Seperti ini tidak ada error. Kalau ada error tuh biasanya dia warnanya merah. Tapi kalau warna merah abaikan dulu karena ini biasanya contohnya seperti ini ya. Ini ada warna merah. Jadi contohnya ada warna merah tapi abaikan dulu dan pastikan sudah menginstal internet ya. Sudah mengaktifkan internet maksudnya. Jadi internet sudah diaktifkan. Setelah internet diaktifkan karena di sini kita menggunakan, kalau kita buka di POM XML di sini ada dependensi yang mungkin butuh internet dan juga perlu akses internet. Jadi pastikan internet terkoneksi. Setelah itu juga pastikan juga kita sudah memiliki database. Nah, di sini database yang saya buat adalah database 2021 HRIS toko rumah nenek ya, sudah saya buat. Kemudian saya import databasenya. Ini akan seperti umum lah import database. Setelah diimport database dan sudah terbuat seperti ini, kemudian di sini jangan lupa kita set di application properties. Nah, properties. Nah, di sini untuk localhost 3306 nih, sini pastikan sama dengan exam kita dan ini default ya. Biasanya memang kalau seandainya MAM atau exam itu portnya sama 3306. Jadi sini langsung setting seperti ini, abaikan aja. Dan di sini ada database, ini samakan dengan database yang sudah dibuat. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah username. Di sini saya menggunakan Riddick dan passwordnya adalah Riddick ya, seperti ini. Tapi kalau saya mau dirubah menjadi root dan kosong, defaultnya seperti ini ya. Kalau di laptop ya. Kalau saya mau bikin akun baru dan paham cara membuat akunnya, silahkan ubah menjadi yang kita inginkan. Tapi kalau enggak, nanti tolong diubah dulu. Di bagian sini adalah Riddick dan Riddick karena di sini defaultnya adalah tidak bisa root ya, tidak bisa root dan harus kita buat custom, dan di sini adalah custom yang sudah saya buat. Kemudian portnya 82, ini jadi perhatian juga. Jadi pada saat akses programnya nanti pastikan di sini kita akses adalah localhost 2 kemudian 82 seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah diakses seperti ini, yang perlu dilakukan pertama kali adalah kita buka di main Java, kemudian com HRIS seperti ini. Pastikan di sini adalah project ya, sama. Kemudian HRIS application di sini. Kemudian kita run di atas ini, public class HRIS application. Kemudian setelah kita run seperti ini. Nah, di sini akan Spring Boot-nya akan jalan. Di sini saya tidak akan memulai dari penginstalan Spring, tidak akan memulai dari penginstalan IDE, editornya dan sebagainya, karena saya sudah anggap kalian sudah paham tentang penginstalan seperti ini dan kita tinggal menjalankan programnya ya. Nah, ini biasanya diajarkan dan ini dasar banget. Nah, di sini sudah start, harus application itu sudah jalan ya, JVM running. Oke, kalau kita tes di sini, kita refresh. Nah, akses seperti ini. Nah, ini adalah halaman loginnya. Itu akan mengakses dari file login template yang sudah kita miliki di sini. Nah, ini silahkan masukkan username dan ini juga sama. Oke, kita sudah menjalankan sampai di sini. Kita coba akses ya di sini admin ya. Terlebih dahulu kita masuk sebagai admin. Karena database yang sudah saya miliki di sini hanya admin ya. Di sini yang selebihnya kosong. Pertama yang harus kita lakukan adalah jadi saya jelaskan dulu, di sini ada dashboard ya. Ini akan mengkalkulasi sesuai dengan jumlah database. Kemudian di sini ada menunya, di sini untuk full screen dan yang ujung ini untuk konfigurasi layout. Nah, jadi di sini untuk data admin kita abaikan dulu karena ini adalah data administrator untuk loginnya saja. Kemudian data pegawai. Nah, data pegawai ini jadi perhatian karena yang pertama kali kita harus akses adalah data pegawai. Master data dulu pertama, baru kita akses menu yang lainnya. Di sini kita tambah data baru. Nah, pegawai kita masukkan dulu. Contohnya di sini saya memasukkan NIP ya, sembarang.
Kemudian namanya juga ini bisa inputkan sesuai dengan jumlah ini ya, jumlah pegawai yang dimiliki. Kemudian kita masukkan lengkap. Kemudian di sini juga, jadi diharapkan dengan adanya penjelasan di video ini tidak ada lagi kebingungan dalam pemakaian aplikasi. Total gaji anggaplah 1 juta. Potongan gajinya jika alpha atau jika tidak datang itu adalah 30.000. Dan username adalah Fajar, kemudian passwordnya adalah Fajar. Kemudian proses simpan data. Nah, kita sudah setting ya. Ini kan berlebih nih. Kita bisa setting di kolom visibility milik dari data table. Kita hidden dulu actionnya, atau nipnya atau namanya seperti ini, atau alamat. Nah, kita bisa hidden menu tertentu atau passwordnya. Jadi di sini kita sudah memiliki data pegawai 1, nomor telepon, kemudian jabatan, kemudian gaji pokoknya 1 juta, potongan alfanya adalah 30.000, username Fajar, passwordnya juga Fajar. Kemudian kalau kita mau menggunakan fitur search itu juga sudah berfungsi ya, contohnya Fajar dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa ekspor Excel, XLS, kemudian kita bisa print PDF. Nah, ini ekstensinya PDF. Kemudian ada juga print, ini langsung terhubung ke printer. Nah, seperti itu, ini terhubung ke printer dia. Kemudian show di sini kalau kita mau pakai limit tampilan. Kita refresh dulu untuk menampilkan menu lainnya seperti ini. Oke, data pegawai sudah kita inputkan, baru kita menginputkan data absensi. Nah, absensi di sini defaultnya adalah yang menginputkan adalah administrator atau admin. Kita bisa tambah data baru. Contoh di sini ada 1 pegawai ya cuman ya. Ini kemudian bulannya kita langsung default aja lah Januari 2018 contohnya. Januari kita bisa set ya di sini 18. Jumlah hadir anggaplah dia OB, dia datang setiap hari 25 dia hadir. Kemudian sakitnya adalah 1, izinnya adalah 2, dan ini adalah 2, tepat 30 hari. Nah, di sini disetting rekapan berdasarkan absensi yang biasanya menggunakan mungkin sidik jari, absensi yang lainnya dan sebagainya, kita rekap di sini. Kemudian kita tambah, kita simpan. Nah, di sini kita sudah memiliki data absensi dari Fajaruddin Sidik. Kemudian kita masukkan overtime atau lembur. Kita tambahkan di sini juga dengan fitur yang sama. Di sini kita masukkan Januari, samakan ya, karena kita mau dapatkan kalkulasinya. Jumlah harinya anggaplah lemburnya 10 hari, overtime-nya adalah anggaplah 30.000. 30.000. Lemburnya 7 hari lah. Kemudian keterangannya adalah lembur event, ada lembur event. Dan sini karena ini sifatnya bisa diajukan oleh pegawai langsung, jadi di sini ada status ya. Jadi kalau ini sebagai admin, nanti kita yang approve sendiri. Jadi kita ajukan sendiri, kita approve sendiri. Kita update requestnya dan kita ubah di sini menjadi approve update data seperti ini. Setelah diinputkan seperti ini, kemudian masuk ke leave ya. Di sini kita abaikan dulu untuk leave ini, berarti ini untuk menginformasikan kalau dia ingin keluar. Dan juga dokumen request. Nah, dokumen request di sini kita juga kosongkan. Nanti kita akan coba ajukan dari pegawai. Kita ajukan dari pegawai melakukan dokumen request. Jadi di sini kita coba abaikan, bukan dari admin tapi langsung dari pegawainya langsung nanti rajinnya. Kemudian di sini ada gaji. Di sini kita akan mencoba membuat slip gaji ya. Kita bisa tambah data baru. Nah, di sini kita masukkan tanggal yang ingin kita buat slip gajinya. Contohnya Januari 2018, buat slip gaji di sini. Nah, di sini gajinya akan otomatis terbuat. Kita coba visibility untuk kolomnya dulu, yang kira-kira belum penting, agar bisa kelihatan semua. Jadi Fajaruddin Sidik bulan Januari 2018 gaji pokoknya adalah 1 juta, gaji overtime-nya itu 210 hasil kalkulasi ya. Kemudian potongan gajinya 60.000, jadi total gajinya adalah 1.150. Dan kita bisa cetak slip gaji. Nah, seperti ini, dan kita bisa langsung print. Nah, di sini kita sebagai administrator, jadi kita bisa mencetak setiap pegawai yang kita miliki.
Dan juga tapi ada fitur di mana nanti si pegawai itu bisa login sendiri dan bisa mencetak atau mengakses sendiri tanpa harus dicetak melalui administrator. Dan dia hanya bisa melihat data gaji milik dia sendiri. Oke, dari gaji di sini cukup clear ya. Jadi overtime, absensi dan sebagainya sudah sinkron. Jadi kita akan menguji login dari pegawai untuk melihat slip gajinya sendiri tanpa ada fitur edit hapus. Kemudian dia bisa mengajukan leave dan bisa mengajukan dokumen request. Kita coba logout. Kita akan login sebagai Fajar. Kita login di sini. Nah, di sini jadi menunya sedikit berbeda. Yang pertama jelas di sini master datanya kita tidak memiliki dan di sini harus langsung berisi welcome Fajar, bukan administrator lagi. Dan juga dashboardnya tidak bisa diakses ya, karena itu diakses hanya sebagai admin. Untuk di absensi di sini kita hanya bisa melihat saja data absensi yang sudah dimiliki oleh si Fajar. Kemudian overtime juga sama, dia hanya bisa melihat seperti ini, tapi dia bisa mengajukan yang saya katakan tadi. Jadi dia bisa mengajukan lembur kalau seandainya ini aku ada lembur 1 hari dan ini apakah akan di-approve atau tidak melalui admin. Itu nanti admin yang memberikan persetujuan. Kemudian leave. Nah, di sini kalau seandainya dia mau keluar contohnya lah ya, kita masukkan di sini. Ini dia sini sudah mau pindah kantor contohnya. Tidak betah. Dan kita proses simpan. Nah, seperti ini nanti status prosesnya inilah yang approve adalah admin ya. Kemudian dokumen request contohnya dia butuh di sini tambah data baru. Oke, jadi dia mau dokumen request ya, mau request dokumen. Jadi di sini dia mau minta KK asli dan ijazah asli. Nah, ini nanti akan di-approve juga oleh si administrator. Oke, jadi ini bisa diajukan dan melalui status approval dari admin. Dan gaji di sini juga si pegawai di sini bisa melihat, tapi sebatas melihat ya, seperti yang saya katakan tadi, dan dia bisa cetak slip gaji seperti ini. Oke, nah jadi cetak slip gajinya ini sesuai dengan milik dia sendiri. Kebetulan di sini kita inputin cuma 1. Dan juga sama ada fitur ekspor Excel dan sebagainya. Kita bisa filter terlebih dahulu, kemudian kita bisa print di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba tes ya untuk approval di leave dan juga dokumen requestnya. Kita coba logout. Oke, leave di sini kita update status request dan kita update di sini menjadi approve atau kita reject. Nah, kita reject untuk ini. Kemudian untuk dokumen requestnya yang kita approve. Nah, di sini sudah. Oke, dan kita cek di dashboard, ini sudah berisi data 1 dan ini akan terus bertambah sesuai dengan jumlah data yang dimiliki. Oke, jadi seperti ini alur dari proses yang sudah dikirimkan konsepnya terlebih dahulu ke kita. Jadi kita buat sesuai dengan konsep yang dibuat. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak ke admin atau langsung ke saya. Oke, mungkin sekian dulu panduan untuk pengoperasian aplikasi dari HRIS toko rumah nenek, dan juga di sini menggunakan bahasa Spring Boot ya. Bisa kita pastikan di sini kita benar-benar menggunakan bahasa Java. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.